Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sudah lama nggak bikin video tutorial. Kali ini saya coba buat untuk ada tips yang baru aja kita implementasi di beberapa PDAM dalam hal penggambaran jaringan perpipaan ya. Jadi ada tips gimana cara penggambaran perpipaan. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan biasanya rekan-rekan itu kalau menggambar pipa adalah seperti ini, dimana kalau ada crossing pipa seperti ini, kita nggak pernah tahu bahwa apakah ini pipanya memang crossing atau pipanya itu ada lakukan tapping dengan pipa yang lain. Nah, contoh misalkan seperti ini. Kita lihat yang pipa di sini, kita coba perhatikan. Nah, pipa yang ini ya, ini tampak crossing dari pipa 25 ada melakukan tapping di 110. Atau pipa yang ini, contoh ya, yang ini ya. Ini adalah pipa di mana pipa 110 ini ada crossing atau tapping dengan pipa 110. Nah, pertanyaannya apakah dia melakukan crossing atau tapping? Dengan cara menggambar seperti ini tentu akan menyulitkan ya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana apa yang terjadi sebenarnya. Atau misalkan kalau saya gambar seperti ini contoh ya, saya akan gambar pipa. Ini adalah saya gambar garis pipa seperti ini. Nah, kemudian saya kemudian saya crossing sebenarnya dengan pipa yang 250, tapi saya tapping dengan pipa yang 160 misalkan ya. Seperti ini, misalkan saya keisi diameternya misalkan ya. Ini saya asal dulu aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau gambar seperti ini tampak bahwa pipanya ini entah tapping entah crossing di sini, di antara sini, kita nggak pernah tahu. Nah, ada tipsnya untuk melakukan itu adalah dengan memberikan vertex di ujung pipa, di ujung start maupun di ujung end dari pipanya, sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini ya. Ini jadi di sini ada vertex, satu vertex sini, kemudian vertex di startnya dan vertex di endnya. Jadi kalau gambar seperti ini tampak bahwa pipa ini itu crossingnya adalah di pipa 160, kemudian di pipa 250 itu tappingnya di 160, tapi di 250 dia crossing ya, tidak ada tappingan. Nah, bagaimana cara membuat legenda seperti ini ya? Itu caranya akan saya sampaikan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Pertama, kita di pipa yang kita punya di layer ini, kita modifikasi simbologinya ya. Kita klik 2 kali di sini ya, ini muncul simbologi. Nah, di bagian simbologi ini line-nya ini kita ini adalah line simple line bentuknya ya, sehingga dia tampilan seperti ini. Nah, kita akan bentuk dia menjadi seperti ini ya. Jadi di ujungnya ada vertex dan di ujungnya lagi sini ada vertex. Jadi tampaknya ada tappingan dan di sini tidak ada vertexnya. Jadi vertex hanya ada di start pipa dan di end node dari pipanya. Oke, kita mulai caranya ya. Siap ya caranya. Pertama, kita modifikasi simbologi dari pipa. Nah, ini contoh saya buka dulu simbologinya. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita lihat ada ini saya buat single symbol buat memudahkan aja. Seperti ini. Nah, ini line-nya adalah simple line. Nah, tahap pertama adalah dengan menambahkan lagi di sini bentuk simple line seperti ini. Yang ini ya. Nah, kemudian setelah kita tambahkan simple line ini ya, kita pilih salah satunya. Biasanya kalau kita baru nambah itu akan jatuh di atas di sini. Nah, simbol layer type-nya kita rubah jangan simple line. Salah satunya itu menjadi dia adalah marker line. Nah, seperti ini. Nah, marker line ini akan muncul, dia ada penambahan marker di sini dan simple marker sini ya. Nah, marker dan simple marker.
Kemudian di bagian marker line-nya ini kita buat dia tidak di interval untuk vertexnya. Tapi kita untuk yang pertama kita taruh di on first vertex. Ya, yang in width intervalnya kita uncheck, terus kita pindah ke on first vertex sehingga munculnya hanya di depannya seperti ini. Kemudian di last vertex ya ini tampak masih kosong, kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan lagi simple line-nya ya, tambahkan simple line lagi. Kemudian kita rubah simple line type-nya ini menjadi marker line lagi. Nah, tadi kita udah di marker line yang baru ini kita udah setting sebelumnya kita setting di first vertex, dan selanjutnya yang ini kita ubah menjadi on last vertex sehingga dia akan seperti ini. Nah, kalau kita klik OK, maka kita lihat di sini ya. Di ujung-ujung vertexnya ini di setiap pipa ini akan muncul semacam note atau kalau di sini disebutnya vertex. Ya, ada semacam note yang menandakan end dan start dari pipa tersebut. Ya, sehingga akan seperti ini. Sehingga tampilannya, kalaupun ada tappingan seperti ini, akan tampak bahwa ini melakukan tapping seperti ini ya. Dan kalau ada crossing tampak seperti ini. Ini ada crossing dan ada tapping seperti ini ya. Jadi cara pembuatannya seperti itu. Ini seperti tadi ulang saya tadi, bahwa di sini kita menambahkan simbologinya dengan menambahkan marker line dan dengan tipe marker line ya. Tambahkan line simpelnya, kemudian kita rubah menjadi marker line. Di sini kita berikan yang on last dan on first. Untuk warnanya kita bisa rubah di bagian simple markernya ya. Contoh kalau di sini kan simple line-nya hitam ya. Sini hitam, misalkan simple ini merah. Misalkan ini mau kita buat warnanya misalkan kuning misalkan seperti ini. Nah, ini dan ini kita copy warnanya seperti ini. Kita bisa rubah-rubah jadi sesuaikan dengan standarisasi warna yang ada di tempat rekan-rekan masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, kita oke. Maka kita lihat kalau warna dirubah, di sini saya rubah jadi warna kuning. Tampak di sini tappingan dari pipanya akan terlihat seperti ini. Jadi secara visual akan memudahkan kita dalam mengenali apakah pipa tersebut terjadi crossing atau dia snap atau tapping dengan pipa yang lainnya. Demikian tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus di YouTube saya. Oh ya, di QGIS ini QGIS ini adalah buatan saya untuk desainnya yang sudah saya desain khusus untuk jaringan perpipaan. Cara dapatkannya gampang, yaitu dengan cara search aja di Google dengan keyword QGIS PDAM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.